Aduh, apa? Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sampah sebuah kata yang sering kita dengar dan barang yang selalu kita lihat setiap saat, dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu bertemu dengan yang namanya sampah. Sampah adalah material sisa yang tidak dibutuhkan lagi bahkan dibuang dengan sengaja karena tidak mempunyai nilai ekonomis. Sampah bukanlah hal yang asing didengar. Sampah sudah menjadi permasalah yang rutin ditemukan dalam kehidupan karena lingkungan. Yang kotor adalah sarang sampah, tetapi di sisi lain ternyata sampah juga memiliki manfaat yang berguna bagi lingkungan jika bisa memanfaatkan sampah dengan bijak. Sampah biasanya bersumber dari pemukiman penduduk. Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa orang tinggal dalam suatu bangunan dan jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan dan bahan sisa pengolahan makanan atau sampah basah. Sampah umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu sampah organik sampah basah dan sampah anorganik sampah kering. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun, tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya dapat diuraikan dalam waktu yang cukup lama. Dalam kehidupan sehari-hari sampah dibiarkan menumpuk karena banyak masyarakat terbiasa membuang sampah sembarangan tanpa ada tindakan yang serius. Efek secara keseluruhan memang tidak terasa tetapi lama-kelamaan dapat berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya membuang sampah ke sungai. Jika sampah tersebut sudah banyak, maka ketika air hujan turun pasti daerah tersebut akan terkena banjir karena aliran air tersumbat oleh sampah. Membuang sampah sembarangan itu akan tidak indah dipandang dan akan menimbulkan berbagai penyakit. Semakin banyak sampah yang menumpuk maka semakin banyak dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dampak negatif yang timbul dari penumpukan sampah sangat banyak seperti dampak terhadap kesehatan dan dampak terhadap lingkungan. Sampah dapat menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang sembarangan, salah satunya yang dibuang ke sungai, lama-kelamaan menumpuk dan menyumbat aliran air,
sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akan meluap, menyebabkan banjir. Dengan adanya sampah yang memupuk dilakukan, cara untuk menanggulangi sampah dan pengolahan sampah. Salah material satunya yang dengan cara mengubah sampah menjadi memiliki nilai ekonomis dan mengelola sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Tahapan pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara pengumpulan, pemisahan, pengangkutan, pendaur ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Pengumpulan sampah adalah proses pengambilan sampah mulai dari penampungan sampah dari sumber timbunan sampah sampai ke tempat penampungan sementara. Pemilahan sampah dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan penanganan sampah dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif. Sebagai contoh, pemanfaatan sampah dengan membuat aneka barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomis seperti taplak meja, pot bunga, dan keset. Pada tahap pembuangan akhir atau pengolahan, sampah akan mengalami proses-proses tertentu, baik secara fisik, kimiawi, maupun biologis. Ada dumping landfill, dumping open. Ada dua cara pembuangan akhir, yaitu open penimbunan secara terbuka dan sanitary penimbunan secara sehat. Cara menanggulangi sampah yang menumpuk dengan cara mengurangi pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Gunakan produk yang dapat diisi ulang, kurangi penggunaan bahan sekali pakai, dan kembangkan manfaat lain dari sampah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip ini sering dikenal dengan 4R, yaitu: pertama, reduce mengurangi, yaitu meminimalisasi barang atau material yang dipergunakan. Semakin banyak menggunakan barang atau material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Kedua, reuse menggunakan kembali, yaitu pemilihan barang-barang yang masih bisa dipakai kembali. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum barang menjadi sampah. Ketiga, recycle mendaur ulang, yaitu barang-barang yang tidak berguna didaur ulang kembali. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri informal dan rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Keempat, replace mengganti, yaitu teliti barang yang dipakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama dan hanya barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, sampah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sampah haruslah diolah atau didaur ulang dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Tujuan dilakukan penanggulangan sampah dan pengolahan sampah adalah menghemat sumber daya alam, menghemat energi, menghemat lahan, TPA, dan menciptakan lingkungan yang asri, bersih, sehat, dan nyaman.
Mau ditahan kata? Enggak. Iya. Belum sakit. Iku anu gam apa mau? Mana? Nendi.